Berbeda dengan metode return, kali ini kita akan membahas tentang metode void. Ya, kalau kemarin kita membahas metode return, akan dikembalikan sebuah nilai ya yang bisa kita akses ke dalam konsol kita. Tetapi kalau kita membuat sebuah metode void, ya tidak ada nilai dikembalikan ya. Jadi nilainya hampa. Kenapa? Karena di dalam metode itu sendiri sebenarnya kita sudah bisa mengakses seluruh isinya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengaksesnya dalam sistem Outbrain 9 ke dalam konsol kita. Oke, kita buat contoh yang sederhana ya. Kemarin saya katakan kalau kita ingin membuat sebuah metode harus di luar metode utamanya di sini. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah metode void, sama saja ya, kita tulis static dulu, misalnya public, lalu kita tulis void, misalkan menampilkan isi, menampilkan gini aja, menampilkan nilai ya, lalu dalam kurung bracketnya. Nah, saya akan awali dulu dengan tidak ada parameternya ya. Oke, lalu di sini saya akan menampilkan sebuah string, misalkan nilai adalah 20 ya. Udah sederhana seperti ini dulu ya. Ketika saya ingin mengaksesnya, udah seperti saja ya. Kita coba bisa gak keluar hasilnya. Lihat, nilai adalah 20 ya. Ini bisa saya akses hanya dengan menuliskan nama metodenya. Tidak perlu saya tuliskan lagi sistem Outbrain 9. Kenapa? Karena tidak ada nilai dikembalikan. Buat apa? Saya cukup menuliskan nama metodenya, karena di dalam metode void ini, di dalamnya datanya sudah diolah, sudah bisa ditampilkan. Hanya kita panggil saja metodenya. Panggil di sini, sudah muncul dia. Ya, muncul. Paham? Lihat ini, muncul dia menampilkan nilai. Tidak ada parameter dalamnya. Ya, lalu dia akan muncul ke sini. Yang muncul ini adalah ini semua adalah apa yang ada terdapat di dalam metode menampilkan nilai ini. Nah, contoh lagi misalkan kita menggunakan dua parameter ya, bisa saja static void menampilkan nilai 2 misalnya. Oke. Di sini saya akan menggunakan dua parameter. Parameternya tidak harus tipe data yang sama ya. Misalkan saya tuliskan pertama integer A, lalu string B. Ya, dua parameter dengan tipe yang berbeda, nggak ada masalah. Mau 3-4 parameter tipenya beda-beda, nggak ada masalah. Baik, ini juga berlaku buat metode return ya. Kalau parameternya itu berbeda tipe data, nggak ada masalah ya. Asalkan cara mengolahnya yang benar. Oke, di sini saya akan buat misalkan ini nama saya adalah adalah B ya, dan usia saya adalah, misalkan saya katakan A. Nah, ketika saya ingin menampilkannya, cukup saya tulis nama metodenya ya, nilai 2. Oke, ingat ini akan error. Kenapa? Karena kita perlu masukkan parameternya, yaitu ada 2 ya. Jadi misalkan A itu kan usia ya, misalnya 40 tahun. Nama saya adalah misalkan string ya. String itu harus ingat dibalut oleh tanda petik 2. Misalnya namanya Ujang gitu. Oke, saya akan tampilkan. Ini akan saya pastikan. Lihat hasilnya. Nama saya adalah Ujang dan usia saya adalah 40 tahun ya. Jadi ini menampilkan apa yang ada dalam sini. Ini akan mengakses parameter kedua. Ini akan saya akses di parameter pertama ya. Ketika saya memanggil nama metodenya ini ya, saya perlu masukkan kedua parameternya. Kalau dia integer, menampilkan integer. Lihat ini integer. Kalau dia berupa string, saya menampilkan string. Tidak boleh tidak ya. Kalau saya menampilkan di luar string, misalkan saya masukkan ini ialah 23, error ya, tidak bisa karena dia sudah diikat di dalam metodenya sebuah string ya. Jadi perlu diingat,
baik ketika saya membuat 3 parameter pun bisa ya, nggak ada masalah. Misalkan saya buat seperti saya copy ya supaya nggak panjang. Ini saya menampilkan nilai 3. Oke, misalnya lalu saya buat ini adalah apa ya, float C ya. Ini saya akan ganti kalimatnya seperti ini. Akan tambahkan misalkan ini C ya. Oke, ini kan saya geser. Nah, ini akan saya ganti dengan nilai float, misalnya berapa ya, 4,5 4,5 atau jangan, ini masih error ya, masih error ya. Tahu kenapa? Tentu saja saya kurang teliti karena ini masih menggunakan yang ketiga ya, menggunakan metode 2 yang menggunakan 2 parameter. Oke, ini saya akan ganti misalkan berapa ya, tingginya itu 170,7 ya. Oke, 170,7 ya, saya tambahkan F karena dia merupakan tipe data float. Nah, ketika saya akses, set, nama saya adalah Ujang, usia saya adalah 40 dan tinggi saya adalah 170,7 ya. Ini bisa saya tambahkan cm sini ya, seperti ini ya. Lihat, nama saya adalah Ujang. Ini kita lihat dia akan meng-print di sini di konsol kita menggunakan 3 variabel dengan 3 tipe data yang berbeda. 3 parameter dengan 3 variabel dengan 3 tipe data yang berbeda. Nggak ada masalah ya. Lihat ini. Nama saya adalah Ujang, usia 40, tinggi saya 170,7 cm ya. Jadi ini ialah garis besar dari metode void ya. Dia akan tidak akan mengembalikan nilai apapun juga ya. Tidak ada nilai dikembalikan di dalam metode ini. Untuk sementara kita menuliskan statik ya, karena kita belum belajar tentang apa itu statik ya. Nanti kita belajar dulu tentang membuat objek ya di dalam kelas kita ya. Baru nanti kita akan ngebahas selanjutnya tentang statik itu apa. Nanti juga kita akan belajar tentang ini ya, akses public ini. Maksudnya apa public ini? Karena ada public, ada private ya, dan ada yang lainnya juga. Dan nanti kita akan bahas satu demi satu ya. Oke, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.